sampai tanya PDI Perjuangan, saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo iya dong, coba pikir, coba kalau bisa. Tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Lo iyalah, jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Bu Mega sebagai mantan presiden tentu sangat mengerti hukum begitu ya. Dan pimpinan KPK ya, menurut aturan yang ada di internalnya tidak boleh menemui pihak-pihak yang sedang berperkara gitu loh. Artinya apa? Kalau toh kemudian Ibu Mega mendatangi KPK dalam kaitan ingin bertanya kenapa dan mengapa begitu ya, itu juga percuma karena pasti tidak akan ditemui oleh pimpinan KPK. Bagaimana Mas Yosef melihat ini? Iya, nggak bisa kan, mereka punya protap yang harus ditaati. Itu kan teritorinya KPK. Ya harus ikut aturan KPK. Nggak bisa. Mau pakai tekanan massa, ya saya pikir kan itu yang justru tidak rasional. Arahnya sepertinya akan ke situ kalau kita melihat bahasa-bahasa yang muncul, Mas Yosef. Masih perlu waktu untuk melihat itu ya, karena saya kira hitung-hitungan risiko politiknya cukup besar ya kalau itu dilakukan secara gegabah ya. Mengingat di dalam PDIP sendiri kan ada kubu-kubu juga, bukan hanya kubunya Sekjen ini kan. Ini kan sebetulnya kembali lagi ke persoalan triangle yang pernah kita bahas antara Ibu Mega dengan dua ahli warisnya ini kan, yang sebetulnya belum bisa diselesaikan juga oleh Ibu Mega sendiri. Jadi masih dalam keadaan yang begitu gamang terkait soal transisi kepemimpinan kan. Yang memang sayangnya sejauh ini Ibu Mega memang bersandar pada sekjennya ini. Jadi kalau kita agak flashback ke belakang ya untuk sedikit menjelaskan kenapa memang sejak Pak TK berpulang, selama ada Pak TK kan sebetulnya itu menjadi partner Ibu Mega, bisa juga dibilang sebagai sekondan politiknya kan. Iya. Lalu beliau berpulang di 2013 itu, Hasto jadi sekjen di 2014 dan faktanya bahwa Hasto menjadi sekjen yang terlama di PDIP ini mestinya menjadi point of analysis. Ada rasa nyaman dari Ibu Ketum terhadap sekjen yang satu ini, karena yang sebelumnya kan Pak Cahyo itu kan cuma 4 tahun ya, karena jadi menteri ya. Jadi menteri ya. 2010 2014. Pak Pram itu kan 2005 2010. Sebelumnya lagi Pak Sucipto ya, itu 2000 2005. Jadi Hasto ini extraordinary nih, jadi sekjen terlama nih dalam sejarah PDIP. Harus ada penjelasan rasional kenapa bisa begitu. Karena dia polanya anomali sendiri kan. Jadi saya melihatnya memang Hasto ini yang bisa menggantikan peran almarhum Pak TK bagi Ibu Mega. Nah, kalau dilihat dari konteks ada dua faksi yang ada di internal saat ini, Nanan dan Puan. Apakah lamanya Hasto sebagai sekjen ini di antara sekjen-sekjen PDIP sebelumnya itu karena ada istilahnya ada yang membackupnya ya, dalam hal ini adalah Nanan gitu. Apa karena kaitannya ke situ, Mas Yosef? Faktanya masih Ibu Mega sendiri yang membackup Hasto ini, mengingat kedua ahli waris ini kan sebetulnya masih dalam masa transisi. Kita pernah berdiskusi bahwa Nanan akan dibesarkan di jalur partai, sehingga bisa kita sebut semacam magang dengan Hasto ini. Dekat kan dia dengan sekjen, karena memang blueprint Ibu Mega begitu. Nanan akan di jalur partai, Puan di jalur pemerintahan, gitu. Tapi kan kita sudah diskusikan bahwa rencana-rencana ini sudah berantakan ya. Jadi Puan yang diharapkan menjadi RI 2 di periode yang sekarang itu kan nggak kejadian. Itu kan sebetulnya intinya adalah Pak Prabowo yang sudah memang diyakini akan menang di 2024 ini akan menjadi, kalau pakai bahasanya Bambang Pacul ya, menjadi galah bagi Puan yang ada di posisi RI 2, sehingga
tidak sulit bagi Ibu Mega kemudian untuk dari RI 2 mendongkrak Puan ke RI 1. Puan ini kan ada masalah elektabilitas. Ya. Jadi itu blueprint awalnya yang sudah berantakan itu. Seperti kita tahu, kemudian kan karena elektabilitas yang nggak naik-naik di 2022 itu, bulan Oktober Pak Jokowi ketemu Ibu Mega di Istana Batu Tulis kan. Yang intinya adalah menggantikan posisi RI 2 itu dengan Ganjar, karena Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi. Ini kita bicara tahun 2022. Ya. Ibu Mega nggak serta-merta setuju itu. Masih ada proses lagi sampai ke 2023 kan. Sampai akhirnya setelah berbagai upaya dilakukan, termasuk kampanye kepaksa kebinekaan itu yang kalau ada ingat kan, itu nggak ngangkat. Dan koalisi dari sisi Pak Prabowo nggak bisa menerima kalau Puan jadi RI 2 karena ekuivalen dengan kalah, pasti kalah. Maka Ganjar yang di semester pertama 2023 itu dengan elektabilitas yang tertinggi pada saat itu, Pak Prabowo masih di 20%-an loh waktu itu, Ganjar udah di 30%-an. Jadi oleh Pak Jokowi diminta untuk RI 2. Ibu Mega nggak setuju juga, mengingat fakta bahwa elektabilitasnya tinggi, PDIP partai besar. Ada justifikasi sih ya, dari apa yang Ibu Mega lihat pada saat itu. Yang tidak disadari adalah bahwa ternyata elektabilitas Ganjar itu kan pinjaman dari yang namanya Jokowi Effect. Sebagaimana kemudian sudah terbukti dan kita nggak usah mengulang cerita lagi kan. Semua kan berpindah begitu publik lihat bahwa ternyata Pak Jokowi nggak di belakang Ganjar, tapi kemudian ada di belakang Pak Prabowo, kan pindah semua. Ya itu kita semua sudah tahu. Tapi dalam konteks semester pertama 2023, begitu cara pandangnya. Dan Pak Jokowi masih mengusahakan terus kan agar skenario Prabowo RI 1 Ganjar RI 2 itu terjadi melalui manuver di Kebumen, saya kira di sawah itu yang fenomenal itu kan. Dan manuver ini kelihatannya membuat Ibu Mega marah. Sehingga di fait accompli, nggak lama setelah itu di fait accompli 21 April langsung diumumkan Ganjar sebagai RI 1. Ya. Nah setelah itu terjadi ya selesai, bubar. Jadi jalannya tertutup kan. Berarti bicara skenario lain karena sudah definitif Ganjar sebagai RI 1 gitu loh. Itu jadi sebetulnya kita kan tadi bicara bagaimana mau mengangkat Puan yang ternyata skenarionya gagal, nggak terjadi. Nah ini jadi berantakan sekarang. Kalau kita bicara mempercepat fast forward ke cerita hari ini kan jadinya semua enggak. Apakah penetapan tersangkanya Hasto ini, Mas Yosef, itu terkait dengan dugaan dari Bu Mega sendiri bahwa ada pihak-pihak yang akan membuat out-out ya menjelang Kongres PDIP nanti, dan ternyata terbukti nih Mas Yosef bahwa ternyata memang Sekjen kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Artinya memang dugaan yang dilontarkan oleh Ketum PDIP Ibu Megawati bahwa ada pihak-pihak yang ingin tanda kutip mengacak-acak lah ya, kalau istilahnya out-out itu adalah ternyata terbukti nih. Nah, apakah itu relevan dengan kejadian hari ini, Mas Yosef, dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka? Dari intelligence assessment belakangan saya melihat relevan. Apalagi sejak kemarin Pak Prabowo pulang seharusnya ketemu Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia di Langkawi, tapi kan dibatalkan, beliau langsung pulang dan langsung koordinasi dengan elemen-elemen ini kan, intelijen ya, Polkam ya. Polkam kan ada Pak BG, ada kepala BIN juga, ada Kapolri, ada Panglima. Iya kan? Ya. Saya melihat ini ada hubungan dengan berita hari ini dan antisipasinya ke depan. Walaupun yang muncul cuman yang dibahas adalah persiapan dan Presiden Nataru kan gitu. Ya kalau itu kan memang sudah jadi memang program tahunan pemerintah gitu ya, bahwa Nataru memang harus diurus gitu loh. Tapi mempercepat pulang hanya karena sesuatu yang sudah siklikal, saya nggak melihat alasannya.
Itu kan siklikal kalau urusan Nataru kan, tahun ke tahun Betul. begitu aja. Rutin ya. Nah, apa kaitannya dengan tuduhan mengaut-aut itu kan urusan yang berbeda antara proses penegakan hukum dengan proses internal yang itu juga menjadi rutin 5 tahunan di PDIP. Apakah memang ada korelasinya gitu loh, Mas Yosef, dengan tersangkanya Hasto ini? Dan proses untuk Hasto ini menjadi tersangka kan juga nggak ujuk-ujuk gitu loh. Lebih kurang hampir, kalau kita lihat dari proses kasus ini sendiri kan dari 2019-2020. Artinya kan cukup lama. Dan memang semakin mengerucut ketika pemeriksaan Hasto yang terakhir di mana HP-nya kemudian disita. Kan di situ persoalannya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya korelasi antara tuduhan ada yang ingin mengacak-acak pada saat Kongres nanti dengan realitas hari ini itu seperti apa menjelaskannya, Mas Yosef? Kan pertama kita sudah mulai lihat ada poster-poster spanduk-spanduk tentang posisi ketum PDIP yang tidak legal. Yang kalau Anda cermati poin-poinnya itu masuk akal. Itu bukan hoax. Itu Kan penentuan perpanjangan itu kan tidak melalui mekanisme Rakernas paling sedikit atau Kongres. Itu kan dilakukan di Juli oleh Ibu Mega secara sepihak gitu. Jadi ada pihak yang mengerti ini, yang kemudian mengangkat keluar, dan yang ada yang panik, yaitu kelompoknya sekjen dan sekjennya, iya kan? Dan bahkan ada video tentang itu, Mas Yosef, ternyata orang dalam sendiri juga yang memasang spanduk itu. Itu yang saya mau mengarah ke sana soal tadi kan pertanyaannya cawe-cawe. Tapi sebelum kita masuk, kita ulang sedikit dulu nih persoalan yang sempat mencuat ke atas, terutama sejak barangkali AI dan kita berdiskusi tentang skenario Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi damai di PDP. Ini sebelum keluar SK pemecatan. Nah begitu, supaya publik ingat ini timelinenya nggak berantakan gitu. Jadi ini kan sebelum lalu kita diskusi ini, Bang Yosef ya? Iya, benar. Sebelum pemecatan nih. Betul. Tapi kan kemudian keluar macam-macam retorika dari kubu Hasto yang intinya menolak apa yang dikatakan sebagai manuver damai Pak Jokowi itu, rekonsiliasi itu.